Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi Jumat tanggal 30 Mei 2025, pagi hari Jumat ini kita akan membahas tentang kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillah ala tahqiqi, tangga petunjuk untuk menuju cinta Allah yang hakiki, yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Husain Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam kitab Sulamut Taufiq ini dibahas tentang akidah yang disebut dengan iman. Bagaimana cara beriman kepada Allah, sifat-sifat Allah, beriman kepada Rasulullah. Kemudian dalam kitab Sulamut Taufiq ini dibahas tentang fikih, apa yang disebut dengan Islam, ibadah, tata cara wudu, sholat, munakahat terkait dengan pernikahan, muamalah, dan tentang berniaga, jinayat, itu dibahas dalam kitab Sulamut Taufiq. Kemudian apa yang juga dibahas di sini tentang akhlak yang disebut dengan bata tukang. Oh ya, sebentar dulu. Ihsan. Ya. Bagaimana kita menjaga diri kita dari maksiat, menjaga hati kita, menjaga adab, baik yang dilakukan dengan anggota tubuh kita atau dengan hati kita. Baik, kita mulai ya muqaddimah Sulamut Taufiq. Kita kaji muqaddimahnya saja, besok kita lanjutkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahi, dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi dan Maha Penyayang. Rahman Allah untuk seluruh makhluk, kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk, manusia, jin, binatang, semuanya mendapatkan rahman Allah. Rahimnya Allah itu untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semua mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besarnya cintanya Allah pada seluruh makhluk, mau dia beriman mau tidak, Allah memberikan kasih sayang. Ar-Rahim khusus bagi orang-orang yang beriman, Allah berikan
kasih sayangnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbal Alamin, seluruh sekalian alam. Jadi pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pujian yang lain kecuali pada Allah. As-sana'u bikulli kamalin, pujian dengan sempurna milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, alla ilaha, bahwa tiada Tuhan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesaksian kita bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, wahdahu, sendirian, bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, munfaridan fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Jadi tersendiri pada zatnya, pada sifatnya, pada pekerjaan-pekerjaannya. Itu maksudnya wahdah. Allah itu sendiri, esa, pada zatnya. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Ya, begitu juga sifat Allah. Ya, sifat Allah yang maha kaya, sifat Allah yang maha bijaksana, sifat Allah yang agung, pemurah, pengasih, wa af'alihi, dan sifat Allah yang sendiri, ya, tersendiri pada pekerjaannya, maksud yang membuat langit, bumi itu adalah af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aku bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan kecuali Allah wahdah, ay munfaridan fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, bagi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu, tidak memiliki teman, la musyarakah. Jadi kalau Allah memiliki teman, nanti ada yang mau membangun, ada juga yang mau menghancurkan. La syarika, ay la musyarakah fi dzalika. Tidak ada teman. Jadi Allah itu sendiri kuasa, ya. Tidak ada sekutu baginya. Ya. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna, sesungguhnya Muhammad abduhu, hambanya. Aku bersaksi bahwa sungguhnya Muhammad adalah hamba, ya. Dia manusia, ya. Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia, tetapi manusia yang maksum, yang tidak memiliki dosa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi sungguhnya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, utusannya. Nabi kita Muhammad SAW adalah hamba yang maksum, hamba yang tidak memiliki dosa. Tetapi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sama seperti makhluk yang lain dalam perihal beliau juga pernah menegur ya, ada sahabat yang berpuasa setiap hari, ada yang malamnya tidak tidur, hanya sholat terus, ada yang baca Quran terus. Lalu Nabi menjelaskan kepada para sahabat, saya juga seperti kalian, saya juga makan, saya juga minum, saya juga tidur, saya juga berpuasa, saya juga menikah. Artinya dalam keberislaman kita jangan terlalu berlebihan. Ya, bagaimana kemudian kita satu malam suntuk, tidak tidur, bahkan itu akan menjadi penyakit. Atau berbulan-bulan kita puasa yang menyebabkan tubuh kita menjadi sakit. Ya. Khairul umuri awsatuh. Sebaik-baik perkara itu adalah yang setengah-tengahnya saja, pertengahannya saja, jangan berlebihan. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, sungguhnya Muhammad abduhu wa rasuluhu, hambanya dan rasulnya, nabi dan rasul. Harus bisa dibedakan, nabi itu ya untuk dirinya, rasul itu untuk disampaikan ke orang lain. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang rasul itu di umur 40 tahun. Beliau menyampaikan kepada kaum kafir Quraisy, penduduk Makkah, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bersaksi sungguhnya Muhammad hambanya dan rasulnya, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, tabi'ina, dan pengikut-pengikutnya. Jadi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memiliki keluarga Nabi yang harus dihargai, dihormati. Ya. Nabi juga memiliki sahabat. Siapa sahabat itu? Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Ada yang bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman, tidak termasuk sahabat. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu adalah pamannya Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi. Mereka memusuhi dakwah Nabi, mereka melempar Nabi, mereka menghardik Nabi, menghalangi dakwahnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan termasuk sahabat. Jadi orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi, beriman artinya mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itulah sahabat. Kullu muslimin laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam walau lahzatan, itu sahabat. Dalam sebuah hadis baginda Rasul menyebutkan, setiap orang muslim
kullu muslimin laqiyan nabiyya, yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau lahzatan, sekalipun sebentar, lahzah, itu yang dikatakan sahabat, bisa termasuk kategori sahabat. Jadi begitu baru masuk Islam, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, meninggal misalnya, itu juga termasuk bagian dari sahabat. Ada juga hadis yang lain, walaupun tidak bertemu dengan Nabi di dalam kehidupan Nabi secara langsung, tetapi dia bertemu dalam mimpi, juga ada yang mengatakan termasuk dia adalah sahabat Nabi. Misalnya bermimpi bertemu dengan Nabi dalam mimpinya, bisa termasuk, ada ulama, bisa termasuk kategori sahabat Nabi. Kalau mau bertemu dengan Nabi, baca suratul Ikhlas 1000 kali. Insya Allah kita bisa termasuk sahabat Nabi. Baca ya, kalau mau bertemu dengan baginda Rasul, baca suratul Ikhlas 1000 kali, ya, insya Allah kita bisa bertemu dengan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wattabi'in, ya, setelah sahabat itu ada namanya tabi'in. Tabi'in, tabi'in, ya, dia punya fase-fase, ya, 100 tahun. Kemudian wal ulama, baru ulama. Amma ba'du, adapun sesudahnya, sesudah hamdalah, ya, syahadat, fahadha juz'un latifun. Kitab ini adalah kitab yang kecil, ya, kitab yang ya shaghirun latifun, kitab yang sangat kecil, tipis, ya, namun sekali lagi membahas tentang akidah, yaitu iman, ya, akidah kategori keimanan, ya, akidah yang disebut dengan iman, ya, beriman kepada Allah, sifat-sifatnya, beriman kepada baginda Rasul. Ya, ini kecil sekali kitab Sulamut Taufik ini. Ya, tapi isinya ada akidah, ya, ada Islam yang disebut dengan fikih, ya, fikih yang disebut dengan Islam, fikih tentang wudu, mulakahat, dan seterusnya. Ada tentang akhlak yang disebut dengan ihsan, bagaimana menghindarkan diri kita dari maksiat, jawarih kita, kolbi kita, hati kita. Ini juz'un latifun. Mu'allif kitab ini yaitu Syekh Abdullah bin Husain Tahir Muhammad bin Hashim Ba'lawi rahimahullah. Amin. Yassarahullahu ta'ala. Yassarahullah, mudah-mudahan Allah memudahkan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu, pada sesuatu yang wajib
belajar, ya, mempelajarinya, wa ta'limuhu, dan mengajarkannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Ya, ada sesuatu yang wajib kita pelajari dan mengajarkan. Mudah-mudahan Allah yang mau belajar, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, ya. Ai sahhalahullahu ta'ala lil mutawalinin bimutanawilina bifahmin ma fihi wal amali bimuqtadahu. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pada apa yang wajib mempelajarinya dan mengajarkannya. Wal amalu bihi, dan mengamalkan dengannya. Ai minal imtisali al-awam, min imtisalil amri wajtinabin nahyi, dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, menjauhi larangan-larangannya. Ya, mudah-mudahan Allah yang memberikan kemudahan bagi orang yang belajar, bagi orang yang mengajarkan kitab ini, bagi orang yang mengamalkannya. Wal amal bihi, bi juz'in latifin ini lil khasi, bagi orang yang alim, ya, wal ami, dan orang yang jahil, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk belajar, mengajarkannya, dan untuk mengamalkannya, baik itu orang yang alim, orang yang, ya, memiliki ilmu, dan orang yang jahil. Ya, tentu kalau orang yang khos, itu orang yang alim, ya, diberikan kemudahan untuk mengajarkan kitab ini dan mengamalkannya. Bagi orang yang umum, yaitu jahil, bagaimana dia mudah dalam belajar dan mudah juga mengamalkannya. Karena ilmu itu kadang-kadang, ya, kita dalam pengamalannya itu ada persentasenya. Ada yang mengamalkan dengan utuh, ada yang mengamalkan setengah-setengah. Jadi kita minta kepada Allah, ya, juga, ya, agar kita bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Perintah-perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji. Larangan-larangan Allah seperti mencuri, ya, menipu, menzolimi, ya. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah, ya, menjauhkan kita. Wal wajibu, dan yang wajib, yang wajib, ma wa'adallahu fa'ilahu bisawabi. Dalam kitab ini disebutkan sesuatu yang wajib, Allah akan menjanjikan sesuatu yang menjanjikan oleh Allah, fa'ilahu, orang yang mengerjakannya, bisawabi, dengan pahala. Wal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bisawabi. Bermula yang wajib itu
sesuatu yang Allah janjikan orang yang mengerjakannya, ini simpel, bisawabi, orang yang melaksanakan perintah Allah itu mendapatkan pahala. Ya, jadi perintah Allah itu tidak hanya sekedar memerintahkan saja kepada hambanya, tetapi Allah berikan pahala, ganjaran. Pahala itu yang didapatkan oleh seseorang di akhirat kelak, berupa surga, berupa kenikmatan di dalam surga, berupa pertemuan kita dengan Allah. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti manusia bisa bertemu dengan Allah. Dan pertemuan dengan Allah adalah pertemuan yang sangat lezat. Kita bisa memandang wajah Allah, sehingga kenikmatan surga itu bisa hilang. Ya, kenikmatan surga, keindahan surga itu bisa hilang karena kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kalau kita logikakan, hari ini misalnya bertemu dengan orang yang kita idolakan. Kalau misalnya sekarang ada KDM ya, Kang Deddy Mulyadi, gak pernah kita lihat, tiba-tiba bertemu dengan KDM misalnya, atau secara gubernur secara umumnya, atau bupati, atau tuan guru, orang alim, tiba-tiba kita bertemu langsung, mungkin apa yang kita pegang itu lupa. Pegang HP bisa lupa tadi naruh HP-nya di mana. Kita sedang merokok misalnya, bisa lupa ya, bahkan juga mungkin kita langsung buang rokok yang baru dibakar itu. Kita sedang makan, kita lupa ya, makanan itu tidak kita makan lagi. Karena apa? Karena saking bahagianya bisa bertemu langsung dengan idolanya. Begitu juga diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita langsung bertemu dengan Allah di surga. Mungkin surga yang dibuat dari emas, permata. Ya, kenikmatan-kenikmatan surga, buah-buahan, makanan itu bisa kita lupakan. Karena apa? Kita langsung bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menatap langsung, kerinduan kita bisa terobati. Wal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bis-sawabi. Suatu yang wajib, bermula yang wajib itu suatu yang Allah janjikan, fa'ilahu, orang yang mengerjakan kewajiban tersebut, bis-sawabi, dengan pahala, wa tawa'ada, dan mengancam tarikahu, orang yang meninggalkan kewajiban itu, bil iqabi, dengan siksaan. Kita memahami bahwa siksaan itu ada. Orang yang meninggalkan kewajiban itu, siksaan di atas dunia ada, ketidaktenangan, ya, rezekinya juga rezekinya juga tersendat-sendat, keluarganya berantakan, suaminya bermasalah, anak-anaknya bermasalah dengan narkoba, anak-anaknya sulit diatur. Itu siksaan dunia sesungguhnya bagi orang yang meninggalkan kewajiban Allah. Belum lagi ketika sakaratul maut, orang yang meninggalkan kewajiban Allah, matinya lama, dia kehausan, dahaga, di dalam kubur sudah ditunggu oleh siksaan.
kuburnya sempit, binatang-binatang menunggu, kalajengking, ular, gelap, ya, tidak bisa bertetangga dengan orang soleh. Belum di alam akhirat, hari perhitungan. Itu makanya watawa'adati tarikahu bil iqabi, dan menjanjikan, ya, oleh Allah orang yang meninggalkan kewajiban itu bil iqabi, dengan siksaan. Tapi sebaliknya orang yang menjalankan perintah Allah, sholat, zakat, puasa, ya, itu akan mendapatkan kemurahan rizki, kemudahan hidup, ada makhrajan, ada jalan keluar, rizkinya diberkahi, keluarganya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, tenang, di dalamnya ada cinta dan kasih sayang. Begitu, ya. Ketika sakaratul maut, Allah mudahkan. Ketika dibawa, ya, ke masjid, orang-orang yang baik ini mengatakan, cepat bawa saya, cepat, karena Allah sudah perlihatkan di alam barzah, di alam penantian, nikmat surga, nikmat kubur, ya, keindahan kubur sudah ditunggu oleh ibunya yang soleh, ibunya yang solehah, bapaknya yang soleh, keluarganya yang solehah. Cepat, tetangga saya sudah menunggu di alam barzah. Keluarga yang solehah memanggil, cepat sini. Kayaknya Nabi terkait dengan sholat jenazah, percepatlah urusan jenazah. Itu, ya, di kuburnya diluaskan, ya, orang yang menjalankan kewajiban. Dia seperti tidurnya pengantin, begitu bangun sudah terjadi hari kiamat, padahal sudah bermiliar-miliar tahun hari kiamat itu terjadi. Tetapi bagi orang yang soleh, orang yang baik, tidak menzalimi orang lain, rajin sedekah, jalankan perintah Allah, dia tidurnya seperti tidur orang yang berpengantinan. Kan orang pengantinan itu nggak terasa subuh, ya, malam pertama gitu, nggak terasa subuh, tiba-tiba sudah subuh gitu, ya. Ya begitu juga orang-orang yang soleh, alim, taat kepada Allah, nggak terasa hari kiamat, padahal alam barzah, alam penantian itu berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun baru terjadi kiamat, tapi terasa sebentar. Gitu, ya, ayo. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi mari kita belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Jangan merasa cukup dengan amal. Siapa tahu dengan hadirnya di live ini juga bagian dari ngaji yang menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Oh, saya TikTok, ngaji lewat TikTok, ya nggak apa-apa, sekali-kali ngajilah melalui TikTok, ya. Saya juga sengaja live di TikTok ini, ya, ada rekamannya, nanti rekamannya itu saya unduh, saya share lagi ke YouTube, ya, ke Facebook. Mungkin tidak sempat ngaji secara langsung, tetapi ngaji virtual. Ya. Baik, wasamaituhu, dan aku berikan nama kitab ini. Wasamaitu hadzal kitab sulamat taufiqi, tangga pertolongan, tangga petunjuk, ila mahabbatillah, menuju kecintaan kepada Allah, ala tahqiqi, dengan sebenar-benar cinta. Jadi kitab ini namanya Sulamut Taufiq, tangga petunjuk, ila mahabbatillah, ala tahqiqi,
ya, petunjuk, tangga pertolongan menuju kecintaan Allah yang sesungguhnya. Bagaimana caranya kita mencintai Allah dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya? Kan kita harus mencintai Allah, ya, mencintai Allah, ya. Jika cinta kepada Allah, kita harus banyak-banyak bertasbih kepada Allah, menjalankan perintah Allah, beristighfar kepada Allah, baca subhanallah, maha suci Allah, ingat kepada Allah. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Seabdul zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu, fa'alam annahu, ketahuilah olehmu, annahu, yaitu annahu abdul zikri, seabdul zikir itu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah ini ya subhanallah, ya, itu ucapan yang paling cepat diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha. Itu ucapan Allah. As'alullah al-karima, aku meminta kepada Allah yang mulia, ayaj'ala, dia menjadikan dzalika, yang demikian itu, minhu, darinya, min Allah, walahu, dan baginya Allah. Ya. Aku meminta kepada Allah, Allah menjadikan dari Allah itu apa? Darinya, minhu, min Allah. Apa? Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ia menjadikan, ya, yang demikian itu darinya. Artinya apa? Tidak meminta sanjungan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Minhu, dari Allah, betul-betul ikhlas. Aku meminta kepada Allah, ia menjadikan darinya, ya, walahu, dan baginya, wa fihi, dan padanya. Jadi harapan kita, ya, walahu la ria'a wala syahwata, tidak ada riya, tidak ada syahwat, wa fihi, dan kecintaannya, ya, cintaan Allah. Jadi kita minta kepada Allah, ia menjadikan darinya, ya, bahwa pujian itu hanya darinya, ya, la min hauzin nafsi katalabil madhi minan nas, supaya kita terhindar dari pujian dari manusia, dan walahu, ya, dan untuknya, ya, tidak ada ibadah kecuali untuknya, bukan karena riya, bukan karena syahwat, wa fihi, dan padanya, ya, pada Allah kecintaan kita dapatkan, ya, cinta Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi, dan kembali kepadanya, ya, bahwa Allah bisa mengabulkan. Jadi minhu, walahu, wa fihi, wa ilaihi, semua, ya, dari Allah, dan untuk Allah, dan pada Allah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dikabulkan. Wa ilaihi bil qabul. Kalau diartikan minhu, la min haudzin nafsi, bukan dari bagian dirinya, katalabil madhi minan nas, seperti meminta sanjungan dari manusia. Walahu, wa ikhlasan ta'ala, dan ikhlasan untuk Allah, la riya'a wala syahwata, bukan karena riya, bukan karena syahwat. Wa fihi ay mahabbatan ta'ala wa raghbatan fi ma indahu minas sawabi, dan kecintaan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan pahala dari sisi Allah. Wa ilaihi wa rajian wa wasilan ilaihi ta'ala bil qabul,
dan berharap ya doa-doa kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Wa mujiban, ya, wa mujiban lil qurbi, dan itu sebagai apa? Sebagai sebab lil qurbi, kedekatan kita kepada Allah. Ya, mudah-mudahan dari Allah, untuk Allah dan padanya, dan kembali kepadanya, keikhlasan, tidak ada keriaan, ya, mengharapkan pahala dari sisi Allah. Wa mujiban lil qurbi, menjadi apa? Menjadi sebab kedekatan kita kepada Allah. Wazulfa, dan juga kedekatan. Artinya zulfa ini kedekatan, ladaihi, di sisinya. Jadi betul-betul kita minta kepada Allah, Allah menjadikan kita ikhlas, Allah menjadi kita berharap, ya, tidak ada riya, tidak ada kesombongan dalam diri kita. Kita berharap dikabulkan, ya, seluruh doa-doa kita. Ya. Dan ini mudah-mudahan menjadi wa mujiban lil qurbi wazulfa. Mudah-mudahan menjadi sebab apa? Sebab kedekatan, ya, kita kepada Allah. Wa mujiban lil qurbi, menjadi sebab lil qurbi, untuk kedekatan. Wazulfa, dan tingginya derajat, ladaihi, di hadapan Allah atau di sisinya. Zulfa itu adalah al-qurbu wal irtifa'u, ya. Mudah-mudahan ini semua, ya, menjadi sebab kedekatan kita kepada Allah. Minta kepada Allah, dari Allah, untuk Allah, pada Allah, dan kembali kepada Allah. Ya, semua amal kita ini adalah untuk Allah, kita ikhlaskan. Bekerja untuk Allah, mengajar, ya, minta kepada Allah agar dijauhkan dari rasa riya dan sum'ah, murni karena ingin menyebarkan dakwah. Mudah-mudahan, ya, ibadah sholat kita untuk Allah, ikhlas karena Allah, puasa kita, kayaknya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah. Jadi harapannya kepada, bisa diartikan ikhlas, dakhalal jannah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya yang sudah lalu. Jadi semuanya karena Allah. Mudah-mudahan ini menjadi keikhlasan kita beribadah kepada Allah dan untuk Allah, dan berharap Allah akan kabulkan doa kita, ya, apa yang kita lakukan diterima oleh Allah. Ini menjadi wa mujiban lil qurbi waz zulfa, menjadi sebab kedekatan, untuk kedekatan dan ketinggian derajat. Insya Allah, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang beribadah karena Allah, akan diberikan kedekatan dan ketinggian derajat. Karena Allah itu, kalau kita berjalan menuju Allah dengan cara jalan, Allah akan berlari, ya. Kalau kita merangkak, Allah akan berjalan, ya. Jadi jauh lebih cepat, ya, Allah itu bergerak, karena Allah itu sungguhnya dekat pada kita, lebih dekat dari urat nadi. Ya, bisa pertolongan Allah, kasih sayang Allah. Ya, Allah itu fi kulli makan, di setiap keadaan, di setiap tempat, Allah itu selalu bersama kita. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah memberikan pertolongan kepada kita. Di saat sempit, Allah bantu kita.
Kadang-kadang kita tidak rasakan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita tidak punya uang, ada saja yang ngasih minjam, ada saja rezeki yang Allah kirimkan. Padahal kita sedang susah. Tapi Allah, ya, Allah sangat paham. Allah berikan makhraja. Yang penting kita apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja, wa may yattaqillah, gambaran siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, ia menjadikan bagi orang itu makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan ia memberikan rizki kepada hambanya min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang dia tidak kira, yang dia tidak duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan siapa saja yang menyerahkan urusannya kepada Allah, wa huwa hasbuhu, maka dia mencukupkan rezekinya. Allah cukupkan dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan siapa yang bertakwa kepada Allah akan memberikan urusannya itu mudah. Ustaz Sugiman, Ustaz Sugiman, Abi lagi ngaji, kasih tahu anak dari yang Abi lagi ngaji bilang, itu santriwati itu. Ini Ustaz, yang di kamar tahfiz Ustaz. Gedor pelan-pelan Ustaz, lagi ngaji sebentar bilang. Jangan ribut ya. Nah, Pak lo ya, santri ada yang bercanda-bercanda, ya main-main. Gitu ya. Kasih tahu Ustaz. Dikasih tahu Ustaz. Masih itu Ustaz. Ustaz, masih kedengaran suaranya. Kasih tahu Ustaz. Kasih tahu caranya. Baik. Gitu ya. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligh amrih qad ja'ala Allah likulli syai'in qadar. Allah menjadikan bagi setiap sesuatu itu ukuran, takaran. Wa yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini bisa diamalkan ya. Amal wirid, jadi wirid ya, supaya urusan kita Allah mudahkan. Banyak wirid-wirid ya, setiap orang punya wirid, karena kekuatan kita ada di doa, ada amalan, ada wirid ya. Yang tinggal bagaimana kita istiqomah dalam wirid zikir. Ya mudah-mudahan ya, berkat keikhlasan kita, harapan pahala dari Allah, itu sebab ya kita diangkat derajat kita oleh Allah, sebab kita dekat dengan Allah. Wa an yuwaffiqa man waqafa alaihi lil amali bi muqtadahu, dan aku minta kepada Allah, wa an yuwaffiqa, ia yaitu Allah memberikan petunjuk, man waqafa, bagi orang yang belajar, alaihi, atas orang itu, lil amali, untuk mengamalkan di muqtadah, dan apa yang dituntut, apa yang diminta. Jadi
Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk ya bagi orang yang belajar. Ittala alaihi al-juz'il latifi lil amali bimatlubihi wa madlulihi kada'il wajibat wa tarkil muharramati. Jadi mudah-mudahan Allah juga memberikan petunjuk bagi orang yang belajar untuk mengamalkan apa yang sudah dituntut, lil amali bimuqtadah, dengan apa yang sudah dituntutnya. Jadi harapan kita bahwa Allah memberikan petunjuk kepada orang yang belajar untuk mengamalkan bimuqtadah, dengan apa yang sudah dituntut, dengan yang dituntutnya, maksudnya dengan pelajaran yang sudah didapatkan. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Kayaknya kita minta taufik ya. Taufik, petunjuk dari Allah. Tidak ada petunjuk kecuali petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kita memberikan petunjuk, ya Allah gerakkan guru kita untuk memberikan petunjuk. Summat tarakki, kemudian meningkat, bitawaddudi, dengan senang, bin nawafili, dengan mengamalkan yang sunnah-sunnah, yahuza hubbahu, untuk memperoleh kecintaannya, wawalahu, dan pertolongannya. Kemudian naik ya, tarakki itu naik tingkat ya. Summat tarakki bitawaddudi, kemudian naik derajat, meningkat derajat, bitahabbubi, dengan kecintaan ya, naik derajat, kemudian naik derajat, meningkat derajat dengan kecintaan, bin nawafili ya, dengan sunnah-sunnah ya. Kita berharap ya kita naik derajat, summat tarakki, kemudian naik derajat, naik tingkatan kita ya, bitawaddudi, dengan senang, dengan bahagia ya, dengan mengerjakan apa? Bin nawafili, dengan mengamalkan, mengerjakan yang sunnah-sunnah. Jadi dalam sholat misalnya ada sunnah-sunnah, sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah dalam sholat, sebelum dan sesudah. Zuhur misalnya, sebelum zuhur kita sholat sunnah, setelah zuhur kita sholat sunnah. Itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Sunnah-sunnah itu dalam sholat, sunnah-sunnah keseharian-seharian baginda Rasul, cara makan, cara minum ya, cara tidur. Kita mengamalkan nawafil. Tapi yang dimaksud di sini adalah ziyadatun ismun lima syuri'a, ziyadatan anil faraidi wa huwa al musamma bil mandubi wal mustahabbi wa tatawwu'i. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita naik derajat, kita berharap naik derajat dengan senang ya, dengan cinta, bin nawafili, dengan mengerjakan ya sunnah, yahudha hubbahu, untuk mendapatkan kecintaan Allah, wawalahu, dan pertolongannya. Makanya sesungguhnya orang yang mengerjakan sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, kita mengerjakan sunnah-sunnah yang lain ya, sholat sunnah ya, bisa menaikkan derajat kita ya. Kayak sunnah itu, nawafil itu juga ada yang mengatakan nawafilun, mandubun, juga mustahabun, tatawu'un, itu sunnah, kata lain dari sunnah ya. Artinya
ketika kita menjalankan sunnah-sunnah ya, dalam sholat, ya dalam keseharian kita juga, itu dalam rangka kita sesungguhnya ingin mendapatkan cintanya Allah dan pertolongan Allah. Yakin ya, dengan kita menjalankan sunnah, kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, qala sallallahu alaihi wasallam, sebagai akhir dari live ini, qala Allah ta'ala, berfirman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala, ini hadis qudsi berarti. Wala yazalul abdu, dan senantiasa hamba yataqarrabu, ia mendekatkan diri, ilayya, kepadaku, bin nawafili, dengan nawafil, dengan sunnah. Jadi kita kalau ingin mendekatkan diri, ya selain wajib, ya sunnah-sunnah dikerjakan. Ya sunnah seperti apa? Puasa Senin Kamis, puasa Bid 13, 14, 15. Apalagi ngurban, udhiyah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Sholat tahajud, sholat duha, itu sunnah-sunnah. Sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Wala yazalul abdu, dan senantiasa hamba, artinya selalu hamba, yataqarrabu ilayya bin nawafil, yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan sunnah-sunnah, ya, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu, aku adalah pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang ia gunakan untuk mendengar. Jadi seolah-olah kita menggunakan pendengarannya Allah. Wa basarahu, dan penglihatannya Allah, alladzi yubsiru bihi, yang ia gunakan untuk melihat dengan pendengaran itu. Walisanahu, dan ucapannya, alladzi yantiqu bihi, yang ia ucapkan dengannya. Wayadahu, dan tangannya, allati yabtishu biha, yang ia guna memukul. Warijalahu allati yamshi biha, dan kaki-kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Pamakna kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, ay kuntu hafidhan li sam'ihi, maksudnya adalah aku menjaga pendengarannya. Fala yasma'u illa ma ardahu, maka tiadalah ia mendengar kecuali apa yang aku ridhoi. Itu dijaga. Jadi orang-orang yang mengerjakan sunnah itu, qobliyah, ba'diyah, ya, itu Allah akan jaga pendengarannya. Ya, pendengarannya itu adalah pendengaran Allah. Kuntu, itu kata Allah dalam hadis qudsi. Saya ulangi lagi ya. Seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah-sunnah, maka aku akan mencintainya. Ketika aku mencintainya, sudah mencintainya, aku adalah pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Aku adalah, dan penglihatannya, penglihatan Allah yang ia gunakan untuk melihat, ucapannya yang ia gunakan untuk berucap, tangannya yang ia gunakan untuk melakukan sesuatu, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jadi semua orang-orang yang menjalankan sunnah, maksudnya ucapannya dijaga oleh Allah, pendengarannya dijaga oleh Allah, tangannya dijaga oleh Allah, lisannya dijaga oleh Allah, kakinya dijaga oleh Allah. Ai kuntu hafizan, aku menjaga lisam'ihi, bagi ucapannya. Fala yasma'u illa ma ardah, dia tidak mendengarkan kecuali apa yang aku ridhoi.
Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu ya. Jadi ketika kita sudah menjalankan sunnah, nanti pendengaran kita dijaga oleh Allah. Ucapan kita dijaga oleh Allah. Kita tidak berkata kotor. Itu berkatnya melakukan sunnah ya, belum yang wajib. Kalau yang wajib tadi sudah jelas ya, terhindar dari orang yang mengerjakan wajib mendapatkan pahala. Yang meninggalkan yang wajib, dia akan disiapkan oleh Allah siksanya. Tapi dengan sunnah ini luar biasa. Sunnah qabliyah, ba'diyah yang mengiringi fardu. Misalnya zuhur, sebelum usalli sunnataz zuhri rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala. Setelah sholat zuhur, usalli sunnataz zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi. Asar, usalli sunnatal asri rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala. Setelah sholat asar nggak ada sholat setelah sholat asar. Terus maghrib, usalli sunnatal maghribi qobliyatan. Tetapi ini dhaif. Hadis yang menerangkan sholat sunnah qobliyah maghrib. Sebelum maghrib itu. Tapi kuat hadisnya sholat sunat 2 rakaat setelah sholat maghrib. Terus isya, usalli sunnatal isya'i raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Pokoknya yang sebelum pelaksanaan itu qabliyah, dan sudah pelaksanaan ba'diyah. Usalli sunnatal maghribi, usalli sunnatal isya'i raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Subuh, usalli sunnatas subhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Itu sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan tidak ada sholat sunnah ba'diyah subuh. Itu ya, senantiasa hambaku ya mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah-sunnah sehingga aku mencintainya. Ketika aku mencintainya, maka pendengaran aku adalah pendengarannya, aku adalah penglihatannya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa kuntu wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Penglihatan Allah adalah penglihatannya. Pendengarannya Allah adalah pendengarannya. Maksudnya kuntu hafizon bisam'ihi. Aku menjaga pendengarannya. Dia tidak mendengar kecuali mendengar yang baik. Memang Allah sudah jaga dia. Misalnya ada lagi orang ngumpet di sekepat. Dengan sendirinya dia digerakkan oleh Allah. Dia jalan aja, enggak disuruh pergi oleh orang. Dia digerakkan oleh Allah, tidak mendengar yang buruk. Pendengarannya dijaga, penglihatannya dijaga, kakinya dijaga. Allah jaga. Kakinya tidak digunakan untuk pergi maksiat, untuk pergi mencuri. Tangannya dijaga. Karena dia sudah menggunakan, ya Allah berikan kekuasaannya kepadanya. Ya, jaga sunnah ya. Karena sunnah itu sebagai pelengkap wajib. Ya. Ada yang mau nanya? Ini selesai sudah kita muqaddimah Sulamut Taufik. Ya. Silakan dibeli. Sulamut Taufik ila mahabbatillah ala tahqiq. Tangga untuk menuju pertolongan Allah. Tangga untuk menuju pertolongan Allah. Tangga pertolongan untuk meraih ila mahabbatillah ala tahqiq. Tangga pertolongan menuju cinta kepada Allah, cinta yang sesungguhnya.
Gitu ya. Ya, yang kitab ini dikarang oleh Syekh Abdullah bin Husain Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'lawi rahimahullah. Amin. Yang membahas tentang akidah atau keimanan. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah, mengimani sifat-sifatnya Allah, sifat Rahman Rahim, ya, Qadir, ya, wujud Qidam Baqa itu, sifat 20 itu. Mukhalafatuh lil hawadis, Allah itu ada, gitu ya. Oke. Nah, baik. Hah? Makan dulu. Ayo. Sudah habis, sudah makan. Makan dulu. Sudah habis, sudah makan. Ini siapa punya nasi? Hah? Siapa punya nasi ini? Hah? Nggak ada. Ambil kipas itu, Was. Ada yang bertanya ini Mancung tentang kesehatan ibunya gimana itu? Hah? Apa maksudnya pertanyaannya? Zahroh, ada Zahroh. Nah, di situ, Was. Pertanyaannya apa, Zahroh? Bapak punya nasi? Hah? Bapak punya nasi? Apa pertanyaannya, Zahroh? Nah, baru kita sudah selesai Muqaddimah Sulamut Taufik, ya, karangan Syekh Abdullah bin Husain Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'lawi. Ya, sudah bergabung Ustaz Abdul Aziz, Rizky, Pandu. Ayo teman-teman, kita bahas Muqaddimah Sulamut Taufik 1 jam. Saya Muqaddimah Sulamut Taufik. Yang intinya di Sulamut Taufik ini membahas tentang akidah, ya, atau iman. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah, sifat-sifat Allah, wujud Qidam Baqa. Itu sifat 20 harus kita hafal itu sebenarnya. Terus kemudian di kitab Sulamut Taufik ini membahas tentang Islam, ya, atau fikih, ya, akidah, fikih itu Islam, ya, tentang wudu, ya, munakahat, pernikahan, muamalah, ya, interaksi, ya, jual beli dan lain sebagainya. Kemudian tentang pertama akidah, pertama akidah yaitu iman, kedua yaitu fikih yaitu Islam, dan terakhir adalah akhlak yaitu ihsan. Nah, ihsan. Kalau ihsan itu anta Allah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Jika tidak bisa melihat Allah, Allah melihat kita. Nah, itu ya, itu yang disebut dengan akhlak. Akhlak pada diri kita supaya kita bisa mengendalikan diri kita agar tidak bermaksiat kepada Allah dengan af'al kita atau dengan hati kita.
Ya itu ya, seputar akidah, fikih dan akhlak, atau akidah itu sama dengan iman, fikih itu sama dengan Islam, akhlak itu sama dengan ihsan. Itu pembahasannya. Besok kita masuk ya. Ini para santri sudah biasa di pondok-pondok itu ngaji kitab Sulamut Taufik. Bagaimana Anjung? Saya mau nanya masalah kesehatan ibu saya. Apa Zahra selamat ya, sudah diangkat menjadi P3K. Nah ini lagi libur kita live. Ya tadi ada permintaan ya, dibaca Ustaz. Alhamdulillah sudah kita baca mukadimahnya. Besok kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Oke, sudah tidak ada yang bertanya. Oke, kita akhiri saja ya pengajian pagi hari ini kitab Sulamut Taufik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, Allahumma fiqh lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.